Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 menjelaskan tentang materi seismologi. Yang pertama, kita membahas tentang global seismik dan gelombang seismik. Seismologi itu berasal dari dua kata Yunani, yaitu seismos yang berarti getaran atau guncangan, dan logos yang berarti kertas atau pengetahuan. Orang Yunani menyebut gempa bumi seismostes ges, artinya bumi bergetar atau bergetar. Oleh karena itu, seismologi dapat secara sederhana didefinisikan sebagai studi tentang fenomena getaran bumi, atau secara sederhana ilmu seismik. Seismologi adalah bagian dari geofisika. Yang pertama, global seismik. Global seismik adalah keputusan secara garis besar yang bersangkutan mengenai rambatan energi yang disebabkan karena adanya gangguan di dalam gerak bumi. Misalnya, adanya patahan atau ledakan sehingga energi akan merambat ke seluruh bumi. Tingkat kekerasan batuan merupakan istilah geologi yang digunakan untuk menandakan kekompakan atau cohesiveness suatu batuan yang biasanya dinyatakan dalam bentuk kompresif fracture strike. Kompresif fracture strike merupakan tekanan maksimum yang mampu ditahan oleh batuan untuk mempertahankan diri dari terjadinya rekahan atau fraktur. Yang kedua, gelombang seismik. Gelombang seismik merupakan gelombang yang merambat melalui bumi. Perambatan gelombang ini bergantung pada sifat elastisitas batuan. Gelombang seismik ada yang merambat melalui interior bumi yang disebut dengan body wave. Body wave dibedakan menjadi dua berdasarkan pada arah getarannya. Surface wave terdiri atas Rayleigh wave atau ground roll dan low wave. A. Gelombang badan. Gelombang badan atau body wave merupakan gelombang yang menjalar dalam medium yang elastik ke seluruh bagian dalam bumi. Berdasarkan gerak partikelnya, gelombang badan dapat dibedakan atas gelombang P dan gelombang S. 1. Gelombang P. Gelombang primer atau gelombang P merupakan gelombang yang memiliki kecepatan rambat paling besar dibandingkan dengan gelombang seismik yang lain. Yang kedua, gelombang S atau gelombang sekunder adalah gelombang seismik yang hanya merambat di permukaan bumi. B. Gelombang permukaan. Gelombang permukaan merupakan gelombang seismik yang medium perambatannya berada di permukaan bumi. Semakin masuk ke dalam bumi, maka amplitudo gelombang permukaan akan semakin melemah. Kecepatan gelombang permukaan juga selalu tergantung pada frekuensi. Gelombang permukaan ini dibagi menjadi dua, yaitu gelombang low dan gelombang Rayleigh. Yang pertama, gelombang Rayleigh. Gelombang Rayleigh atau ground roll adalah gelombang yang menjalar di permukaan bumi dengan pergerakan partikelnya menyerupai elips karena menjalar di permukaan. Amplitudo gelombang Rayleigh akan berkurang dengan bertambahnya kedalaman. 2. Gelombang low merupakan gelombang permukaan yang jalar dalam bentuk gelombang transversal, gerak partikelnya mirip dengan gelombang S. B. Gelombang pulsa dan sinyal. Yang pertama ada gelombang. Gelombang didefinisikan sebagai getaran yang merambat melalui medium berupa zat, padat, cair, dan gas. Gelombang adalah getaran yang merambat. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoide. A. Jenis-jenis gelombang. 1. Berdasarkan arah getarnya. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya berimpit atau sejajar dengan rambatannya. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambatnya. 2. Berdasarkan amplitudo, itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada gelombang berjalan, adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap di setiap titik yang dilalui oleh gelombang. Yang kedua, gelombang diam atau berdiri, yaitu gelombang yang memiliki amplitude yang berubah-ubah. 3. Berdasarkan zat perantara. Yang pertama, gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. 2. Gelombang elektromagnetik
adalah gelombang yang tanpa melakukan medium dalam perambatannya. 4. Ada gelombang laut. Gelombang laut adalah pergerakan naik turunnya air laut dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva atau grafik sinusoidal. Jenis-jenis gelombang laut itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada gelombang angin, merupakan gelombang yang disebabkan oleh tiupan angin di permukaan laut. Yang B, gelombang pasang surut. Gelombang pasang surut atau pasut itu merupakan gelombang yang disebabkan oleh gaya tarik bumi terhadap benda-benda langit. Benda langit yang paling besar pengaruhnya adalah matahari dan bulan. Yang ketiga ada gelombang tsunami. Gelombang yang diakibatkan oleh gempa bumi tektonik atau letusan gunung api di dasar laut. Tsunami merupakan gelombang yang sangat besar dan tinggi gelombangnya dapat mencapai dari 10 meter. Yang B, sifat-sifat gelombang. Yang pertama ada pemantulan gelombang atau refleksi. Pemantulan gelombang adalah perubahan arah rambat gelombang ke arah medium asalnya atau dipantulkan saat mengenai dinding penghalang. Yang kedua, pembiasan gelombang atau refraksi. Pembiasan gelombang atau pembelokan arah rambat gelombang. Hukum pembiasan gelombang itu perbandingan sinus sudut datang dengan sudut bias merupakan bilangan tetap. Yang kedua ada gelombang pulsa. Gelombang pulsa itu mirip dengan gelombang kotak kecuali bahwa gelombang pulsa semuanya terletak di atas sumbu X. Pada awalnya tegangan berubah mendadak dari level low dekat sumbu X ke level high biasanya dekat dengan tegangan satu daya. Adapun sifat frekuensi pulsa didefinisikan sebagai laju pengulangan atau repetition rate, yaitu jumlah siklus per detik atau hertz. 3. Sinyal gelombang. Sinyal adalah suatu besaran fisis yang berubah terhadap waktu, ruang, ataupun dapat berubah terhadap variabel bebas. Yang pertama ada sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal kontinu yang mempunyai puncak positif dan puncak negatif, di mana karakteristik dan sinyal tersebut akan berubah-ubah sesuai dengan informasi yang di bawahnya. Yang B, sinyal digital. Sinyal digital adalah sinyal kontinu yang memiliki dua kemungkinan keadaan, yaitu logika 0 dan logika 1. Inilah alasan mengapa disebut sinyal tak kontinu. C. Deteksi gelombang seismik. Metode seismik refraksi merupakan salah satu metode geofisika untuk mengetahui penampang struktur bawah permukaan. Merupakan salah satu metode untuk memberikan tambahan informasi yang diharapkan dapat menunjang penelitinya. Prinsip pengembangan teknik pengukuran dan pengembangan beberapa hal sebagai berikut. A. Kecepatan gelombang selalu diasumsikan akan bertambah besarnya seiring dengan bertambahnya kedalaman V1 kurang dari V2 kurang dari V3. B. Kondisi lapisan di bawah permukaan terbentuk dari beberapa lapisan batuan dengan kecepatan gelombang yang berbeda. Yang C, panjang gelombang seismik selalu lebih kecil dibandingkan dengan ketebalan lapisan batuan yang akan diselidiki. D, jarak antara sumber getar atau shoot point dengan geophone terjauh selalu lebih besar dibandingkan dengan ketebalan lapisan. E. Ketelitian penafsiran tentang bentuk permukaan bidang atas lapisan batuan di bawah permukaan tergantung kepada jarak spasi antara geophone yang ditempatkan di permukaan. F. Penjalaran gelombang seismik pada bidang batas lapisan menggunakan gelombang yang lebih besar dari lapisan bagian bawahnya. G. Untuk ketelitian hasil pengukuran jarak horizontal dan waktu harus diukur secara teliti. D. Geophone dan seismometer. 1. Geophone. Geophone adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah getaran menjadi
sinyal listrik yang dapat direkam di sebuah stasiun rekaman. Geobone merupakan sensor yang banyak digunakan untuk diaplikasikan di pertambangan. Karena geobone memiliki harga yang relatif lebih murah, bandwidth yang dimiliki cukup besar dan juga ketahanan yang baik. Yang kedua ada seismometer. Seismometer adalah alat atau sensor getaran yang digunakan untuk mendeteksi getaran pada permukaan tanah, misalnya gempa atau ledakan. Alat ini bekerja berdasarkan prinsip pendulum atau beban, di mana alat digantung dan akan bergerak jika terdapat getaran. Perambatan gelombang. Perambatan gelombang adalah prinsip Fermat yang menyatakan bahwa gelombang merambat melewati suatu medium dengan waktu tempuh tercepat. Jenis-jenis perambatan gelombang. Yang pertama ada perambatan gelombang badan pada medan elastik. Perambatan gelombang dalam media homogen, isotropik, dan elastik yang diturunkan dari hukum Newton untuk keseimbangan dinamik suatu elemen terbentuk kubus infinitesimal atau kecil tak terhingga. 2. Perambatan gelombang badan pada media viskoelastik. Perambatan gelombang badan pada media viskoelastik dilakukan dengan menggantikan kecepatan fase menjadi bernilai kompleks atau complex valued path velocity dan modulus viskoelastik kompleks. 3. Perambatan gelombang pada media homogen. Yang A. Media elastik linear. Gelombang R diidentifikasi dan dikarakteristikan sebagai metode natural yang perambatannya pada permukaan suatu media dihasilkan oleh penggabungan gelombang P dan komponen tegak gelombang S. B. Gelombang viskoelastik linear. Untuk penambatan gelombang R dan media viskoelastik, model viskoelastik linear ekuivalen dapat digunakan untuk tingkat regangan yang kecil. F. Gelombang seismik di bumi. Gelombang seismik adalah gelombang elastik yang merambat di bumi. Bumi sebagai medium gelombang terdiri dari beberapa lapisan batuan yang antar satu lapisan dengan lapisan lainnya. Yang pertama, seismik refraksi. Metode seismik dikategorikan dalam dua bagian, yaitu seismik refraksi atau seismik bias dan seismik refleksi atau seismik pantul. Dalam seismik refraksi, yang diukur adalah waktu tempuh dari gelombang. Keterbatasan metode seismik tidak dapat digunakan pada daerah dan geologi yang terlalu kompleks. Yang kedua, metode Hagiwara. Salah satu metode perhitungan waktu tiba gelombang seismik untuk mencerminkan lapisan bawah permukaan. Hagiwara adalah metode waktu tunda atau delay time yang berdasarkan asumsi bahwa permukaan tanah tidak terlalu besar. G. Seismik tomografi. Tomografi seismik atau bisa disebut dengan tomografi delay time pada dasarnya adalah manipulasi penyesuaian dari selisih waktu tempuh atau delay time antara waktu tempuh pengamatan dan waktu tempuh kalkulasi dalam model percobaan. Untuk perkiraan perbaikan model percobaan itu sendiri sampai struktur kecepatan yang paling baik tercapai. Refraksi. Metode refraksi tomografi ini diawali dengan pembuatan kecepatan awal dan kemudian dilakukan iterasi pelacakan sinar atau forward refraction ray tracing melalui pemodelan, kemudian membandingkan waktu tempuh perhitungan dengan waktu tempuh pengukuran, memodifikasi model dan mengulangi proses sampai waktu perhitungan dan pengukuran sampai menilai minimal. H. Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran asli dari dalam bumi, bersumber di dalam bumi yang kemudian merambat ke permukaan bumi akibat rekan bumi pecahan dan bergeser dengan keras. Gempa bumi tektonik merupakan gempa bumi yang paling umum terjadi, merupakan getaran yang dihasilkan dari peristiwa pematahan atau akibat benturan dua lempeng secara perlahan-lahan, yang akumulasi energi benturan tersebut melampaui kekuatan batuan.
maka batuan di bawah permukaan. Yang pertama ada gelombang gempa bumi. Secara fisika, gelombang gempa bumi dianggap merambat sebagaimana layaknya gelombang air yang ditempuh perjalanannya ke segala arah dari sumber penyebabnya dan runtuhan gelombang demi gelombang. 2. Magnitudo gempa bumi adalah perkiraan ukuran relatif atau lepasan energi suatu gempa bumi. Terdapat beberapa sistem pengukuran dan mereka umumnya diukur pada data seismogram. Skala liter atau ml adalah paling populer yang secara kuantitatif hanya efek untuk mengukur gempa bumi dangkal dengan energi yang tidak terlalu besar dan pada jarak yang dekat atau kurang dari 100 km terhadap seismometer. Sekian, itu presentasi dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.